warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anidia Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu, Ibu Anin atau Ibu Anindia. Yang pertama dari Ibu, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu alat tulis kalian, buku ataupun pensil untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada media yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa juga, sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa yuk. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran 6. Anak-anak, sudahkah kalian membersihkan rumah hari ini? Atau adakah dari kalian yang sudah membersihkan kamar kalian pagi ini? Ayo, siapa yang sudah? Nah, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan anak-anak? Nah, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar kita terhindar dari penyakit. Penyakit apa saja? Ada penyakit diare, ada penyakit demam berdarah, ada alergi, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat itu juga akan lebih nyaman untuk ditempati atau ditinggali. Nah, sekarang coba amati gambar. Apa yang akan kalian lakukan jika sedang bersama teman dan melihat lingkungan yang kotor seperti gambar? Ya, tentunya kita akan mengajak teman kita untuk membersihkannya, mulai dari menyapu ataupun mengambil sampah yang berserakan. Nah, membersihkan lingkungan agar lingkungan itu bersih, sehat, dan nyaman untuk ditempati, ditinggali, maupun untuk bermain. Nah, hari ini kalimat ajakan, lingkungan yang bersih dan sehat, dan pengubinan. Nah, anak-anak, coba amati lagi gambar. Apa yang akan kalian lakukan jika sedang bersama teman dan melihat lingkungan yang kotor? Nah, tentu kalian tadi akan mengajak teman kalian untuk membersihkan lingkungan yang kotor tersebut. Lalu, bagaimana cara kalian mengajak teman kalian? Apa kata-kata yang kalian ucapkan? Nah, kita mengajak teman kita itu menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta atau mengajak orang lain melakukan sesuatu. Misalnya, mengajak membuang sampah pada tempatnya, mengajak menjaga kebersihan, mengajak kerja bakti, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut. Lani dan teman-teman hendak bermain, namun tempat bermain banyak sampah. Kemudian Lani berkata, "Teman-teman, ayo kita bersihkan sampah ini." Penny menjawab, "Baik Lani." Nah, anak-anak, dari teks tersebut, mana yang merupakan kalimat ajakan? Yang mana anak-anak? Benar, kalimat ajakan adalah kalimat yang diucapkan oleh Lani. Teman-teman, ayo kita bersihkan sampah ini. Ini adalah kalimat yang diucapkan Lani tadi. Ini merupakan kalimat ajakan. Apa ciri-ciri dari kalimat ajakan? Kalimat ajakan dari Lani ini menggunakan kata ayo. Nah, ciri dari kalimat ajakan itu menggunakan 3 kata ini, yaitu ayo, mari, dan yuk. Ini adalah contohnya. Yang pertama, kata ayo. Misalnya, ayo kita bekerja bakti. Yang kedua, kata mari. Misalnya, mari menyapu kelas. Yang ketiga, yuk. Contohnya, kita bereskan mainan itu yuk. Nah, kata yuk ini tidak harus di belakang ya, bisa juga di depan. Misalnya, yuk kita bereskan mainan itu. Nah, seperti itu.
misi pertama yang harus kalian selesaikan, yaitu di sini pada LKPD halaman 2 kalian diminta untuk mengamati gambar, kemudian kalian membuat kalimat ajakan berdasarkan gambar. Selanjutnya, kebersihan lingkungan itu perlu dijaga agar lingkungan itu selalu bersih dan terhindar dari penyakit. Selain itu, lingkungan yang bersih itu tentunya akan nyaman untuk ditempati maupun ditinggali. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang pertama, apa anak-anak? Membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah di kali atau di sungai. Jangan membuang sampah di jalan. Yang kedua, rajin membersihkan lingkungan. Di sini contohnya adalah rajin membersihkan lingkungan di rumah. Tidak hanya di rumah ya, kalian juga rajin membersihkan lingkungan di daerah sekitar juga. Lalu selanjutnya adalah memilah sampah. Nah, sampah dipilah berdasarkan jenisnya anak-anak. Yang pertama adalah sampah kertas, sampah plastik atau kaleng. Lalu ada juga sampah organik, yaitu sampah dari tumbuhan, dari buah-buahan, seperti itu. Nah, nanti sampah yang kita pilah itu dapat kita daur ulang menjadi sebuah barang. Lalu selanjutnya, menanam pohon. Nah, menanam pohon di area lahan yang kosong. Nah, menanam pohon ini juga dapat meningkatkan kualitas udara di sekitar lingkungan kita karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, lalu yang kelima adalah apa anak-anak? Tidak membakar sampah, karena ketika kita membakar sampah, kita akan menciptakan atau membuat udara menjadi kotor atau menyebabkan polusi udara. Manfaat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang pertama, apa anak-anak? Agar terhindar dari penyakit. Misalnya, kita akan terhindar dari penyakit diare, muntaber, alergi, maupun demam berdarah. Yang kedua, lingkungan menjadi sejuk karena tadi kita sudah menanam pohon misalnya, kita sudah membersihkan sampah, dan juga kita tidak mencemari udara dengan membakar sampah. Yang ketiga, udara bebas polusi. Nah, ketika udara sudah bebas polusi, kita akan nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya olahraga pagi. Nah, udara yang bebas polusi tersebut juga baik untuk kesehatan pernafasan kita. Lalu, selanjutnya adalah air bersih untuk minum. Selanjutnya, nyaman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Misalnya, kita akan berangkat sekolah, kita akan olahraga pagi, ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Karena lingkungan kita sudah bebas dari sampah, bebas dari polusi, dan bersih. Jadi kita akan merasa nyaman. Nah, ini adalah misi kedua yang harus kalian selesaikan. Nah, di sini kalian diminta untuk memilih dari keempat gambar ini, mana gambar yang merupakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian, tuliskan mengapa gambar tersebut merupakan kegiatan yang merawat lingkungan. Pola pengubinan. Nah, kalian sudah mengenal bentuk-bentuk bangun datar, bukan? Coba sebutkan apa saja bangun datar yang sudah kalian ketahui. Nah, coba sebutkan nama-nama bangun datar ini. Yang pertama, nah, apa nama bangun datar ini? Ya, ini adalah sebuah lingkaran. Kemudian, apa nama bangun datar ini? Persegi, benar sekali. Yang ketiga, apa namanya? Persegi panjang. Lalu yang terakhir, namanya segitiga. Dari bangun-bangun datar tadi, kalian dapat membuat sebuah pola pengubinan. Apa itu pola pengubinan? Nah, pengubinan merupakan susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan.
Namun bangun-bangun datar itu tidak saling tindih satu sama lain. Ini adalah contoh pengubinan. Berwarna-warni ya, ini diciptakan dari kertas warna atau bisa juga dari kertas lipat. Di sini contohnya membuat rumah. Ada bangun apa saja? Ada persegi, ada segitiga, ada juga persegi panjang. Di sini ada juga gambar pesawat contoh lain, ada bentuk roket, kuda, burung, manusia, ikan, ada lagi bentuk lain dari burung. Nah, dari bangun rumah ini tadi ada suatu bentuk yang mungkin belum kalian ketahui ya. Nah, ini dia. Bangun datar ini dapat kalian ciptakan dari menyatukan dua buah bangun datar segitiga. Sekarang, ayo membuat pola pengubinan. Bahan yang diperlukan adalah kertas lipat atau kertas origami, lem kertas, gunting, tapi hati-hati ya menggunakan gunting. Lalu yang terakhir adalah kertas. Nah, ini kertasnya bebas, tidak harus kertas HVS ya, bisa menggunakan kertas buku gambar atau kertas bergaris. Yang pertama, potong kertas lipat menjadi berbagai bentuk bangun datar. Ada segitiga, persegi panjang, lingkaran, maupun persegi. Kemudian, susun kertas sesuai bentuk yang kalian inginkan. Misalnya di sini ibu ingin membuat sebuah kapal. Susun dulu menjadi bentuk sebuah kapal. Kemudian, tempelkan potongan kertas menggunakan lem pada kertas putih tadi. Selanjutnya, jadilah pola pengubinan berbentuk sebuah kapal. Ini adalah contoh bentuk kereta api yang sudah ibu buat. Nah, misi ketiga. Nah, ini kalian harus membuat kreasi pengubinan. Bebas ya, boleh membuat kereta api, kapal, atau mobil, atau rumah, atau roket. Bebas, terserah kreasi kalian. Nah, anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang kalimat ajakan, yaitu ciri-cirinya juga menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Yang kedua, kita sudah belajar tentang lingkungan bersih dan sehat, yaitu manfaatnya dan juga caranya. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang pola pengubinan. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke ibu guru ya. Untuk memperdalam pemahaman materi, silahkan kerjakan latihan evaluasi pada LKPD halaman 5. Kerjakan 5 soal ini ya pada buku tulis kalian. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.